Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mitidian Hati Kosero dengan NIM 20030150006. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik anak kecil. Saya akan mulai dari saat bayi lahir hingga 1 bulan. Terbilang normal jika bayi kehilangan 10% dari berat lahirnya pada 2-3 hari sejak ia lahir. Ia akan mendapat berat lahirnya kembali kurang lebih 2 minggu setelah ia dilahirkan, dan setelah itu ia akan mendapat berat sekitar 300 gram setiap harinya. Panjang badan bayi juga akan bertambah sekitar 3-4 cm dari panjang lahirnya saat ia berusia 1 bulan. Selain itu, lingkar kepalanya pun akan bertambah kurang lebih 2,5 cm. Kemudian bayi usia 1 hingga 3 bulan. Pada tahap ini, berat bayi akan bertambah sekitar 680-910 gram setiap bulannya. Panjang badannya pun juga akan bertambah kurang lebih 2,5 cm setiap bulannya. Sementara itu, lingkar kepalanya juga akan bertambah sekitar 1,25 cm setiap bulannya. Otot leher bayi pada usia ini sudah lebih kuat sehingga ia mulai dapat menegakkan kepalanya. Ia pun sudah dapat memasukkan tangan ke mulut, melihat, mengikuti benda, cahaya, mendengarkan suara, serta membuka tutup tangannya. Pergerakan lengan dan tungkai pun sudah lebih aktif. Kemudian lanjut ke bayi usia 4-6 bulan. Pada usia 4-6 bulan, berat badan bayi akan bertambah menjadi 2 kali lipat berat lahirnya. Panjang badannya bertambah 1,25 cm hingga 2,25 cm per bulan. Dan lingkar kepalanya pun akan bertambah sekitar 1,25 cm per bulan. Refleks yang terdapat saat ia lahir umumnya sudah mulai menghilang. Pada masa ini, bayi sudah bisa menjaga keseimbangan kepala dengan baik, memiringkan badan ke kanan dan ke kiri, dan pada usia 6 bulan, umumnya sudah bisa duduk sendiri. Bayi juga sudah mulai dapat melihat warna dalam jarak yang lebih jauh. Pada usia 4 hingga 6 bulan ini sudah kita ketahui bahwa bayi sudah belajar untuk duduk hingga mengangkat kepalanya ataupun merangkak. Maka dari itu keseimbangan dari bayi pada bulan ini mulai seimbang seiring berjalannya waktu. Kemudian bayi usia 7 hingga 9 bulan. Pada tahap ini, bayi umumnya bertambah berat sebanyak 450 gram setiap bulannya, dan biasanya bayi laki-laki lebih berat dibandingkan dengan bayi perempuan. Sementara itu, pertumbuhan panjang badannya akan melambat sebesar 1,25 cm setiap bulannya, dan lingkar kepalanya 0,6 cm per bulan. Pada usia ini, bayi sudah mantap duduk tanpa sokongan dan merangkak, bahkan sudah mulai berusaha dan melambat. Pada usia ini, kita juga dapat ketahui bahwa bayi mulai belajar untuk duduk, mulai belajar untuk berdiri, walaupun harus menggunakan alat-alat ataupun sesuatu yang dapat ia pegang yang dapat membantunya untuk berdiri. Walaupun pada tahap ini bayi belum bisa berjalan, bayi hanya bisa merangkak ataupun duduk secara tegak tanpa bantuan apapun. Kemudian dilanjutkan pada bayi usia 10 hingga 12 bulan. Pada umumnya, bayi akan meraih 3 kali berat badan lahirnya saat usia 1 tahun. Sementara itu, panjang badan dan lingkar kepalanya akan bertambah 0,6 cm per bulan. Bayi juga sudah lebih lancar melambat
saat tanpa berpegangan, bahkan berjalan jika dituntun atau berpegangan. Ia pun dapat memasukkan makanan sendiri ke mulut. Jenis makanan yang dimakan mulai beragam, karena pada usia setahun biasanya telah tumbuh 4-6 gigi. Nah, pada usia ini peran orang tua mungkin memang sangat diperlukan, karena bayi sudah mulai belajar untuk berjalan walaupun masih dituntun oleh orang tua, dan pun bayi sudah dapat mengunyah karena pada usia ini bayi sudah memiliki 4-6 gigi. Makanan yang harus diberikan pun perlu diperhatikan, karena mulut bayi pada usia ini belum kuat sepenuhnya. Mereka memiliki gigi, namun bukan berarti mereka dapat memakan makanan yang padat ataupun bersifat keras. Bayi harus diberikan makanan-makanan yang lembut untuk menstimulus proses mengunyah pada bayi. Kemudian lanjut ke anak usia 1 tahun, di mana pada usia ini tinggi badan ideal adalah 68,9 sampai 79,2 cm untuk anak perempuan, dan 71 sampai 80,5 cm untuk anak laki-laki. Sedangkan berat badannya adalah 7,7 sampai 11,5 kg untuk anak perempuan, dan 7,7 sampai 12 kg untuk anak laki-laki. Di usia ini kekuatan otot dan keseimbangan sudah berkembang, sehingga memudahkannya untuk berdiri tanpa bantuan siapapun selama beberapa saat. Ia juga sudah bisa mengambil benda-benda kecil di antara ibu jari dan jari telunjuk. Kemampuan tersebut memungkinkan dirinya untuk memberi makanan, menulis dengan krayon, dan membangun menara bal. Kita ketahui juga bahwa pada usia ini anak harus diberikan suatu stimulus untuk suatu aplikasi ataupun suatu benda untuk menstimulus anak agar kekuatan keseimbangan tangan ataupun kekuatan kaki, keseimbangan tubuh itu menjadi lebih baik. Maka dari itu orang tua harus memberikan sesuatu yang dapat merangsang keseimbangan sang anak ataupun kekuatan tangan sang anak dengan memberikan mainan, misalnya dengan memberikan mainan. Kemudian anak usia 2 tahun. Pada usia ini tinggi badan ideal anak berusia 2 tahun adalah 80-92,9 cm untuk anak perempuan, dan 81,7 hingga 93,9 cm untuk anak laki-laki. Sedangkan berat badannya 9-14,8 kg untuk anak perempuan, dan 9,7 hingga 15,3 kg untuk anak laki-laki. Pada usia ini, kekuatan otot dan keseimbangan anak akan lebih terasa. Keseimbangan ini memungkinkan anak untuk berjalan lebih lancar, berlari secara perlahan, melakukan lompatan kecil. Kemampuan berkoordinasinya juga akan berkembang, sehingga di usia ini beberapa anak sudah dapat membuka pintu, mendorong meja, hingga berganti pakaian sendiri. Saya berlanjut ke usia 3 tahun. Pada usia ini tinggi badan ideal untuk anak adalah 87,4 hingga 102,7 cm untuk anak perempuan, dan 88,7 hingga 103,5 cm untuk anak laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 10,8 sampai 18,1 kg untuk anak perempuan, dan 11,3 sampai 18,3 kg untuk anak laki-laki.
sudah dapat menggunakan kedua tangannya pada usia ini, namun ibu perlu menunjukkan preferensi ataupun orang tua perlu menunjukkan preferensi yang jelas agar anak tidak bingung harus menggunakan tangan kanan atau tangan kiri untuk beraktivitas. Di usia ini, kemampuan koordinasi antara otot juga sudah berkembang baik, sehingga ia juga sudah bisa melakukan kegiatan beragam seperti mengayuh sepeda, menggunakan pensil, menggambar, dan aktivitas lainnya. Dapat dilihat di sini bahwa peran orang tua sangat penting untuk memberikan preferensi kepada anak apakah harus menggunakan tangan kiri atau tangan kanan dalam melakukan suatu hal ataupun suatu kegiatan, misalnya menulis. Orang tua harus memberitahukan ataupun makan. Orang tua harus memberitahukan kepada si anak tangan apa yang harus digunakan untuk makan. Dan orang tua harus memberitahukan setiap kegiatan yang dilakukan, tangan apa yang harus digunakan, misalnya makan dan menulis harus menggunakan tangan kiri dan tangan kanan, dan hal-hal lain harus menggunakan tangan kiri. Kemudian kita lanjut ke anak usia 4 tahun, di mana tinggi badan pada anak usia ini bertambah berada pada posisi 94,1 sampai 111,3 cm untuk perempuan dan 94,9 hingga 111,7 cm untuk anak laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya itu 12,3 sampai 21,5 kg untuk anak perempuan dan 12,7 hingga 21,2 kg untuk anak laki-laki. Kemudian anak usia 5 tahun, di mana tinggi badan pada anak usia ini berada pada 99,9 sampai 118,9 cm untuk anak perempuan dan 100,7 hingga 119,2 cm untuk anak laki-laki. Sedangkan berat badan idealnya adalah 13,7 sampai 24,9 kg untuk anak perempuan dan 24,2 kg untuk anak laki-laki. Sementara kemampuan fisik pada anak pada usia ini sudah berkembang sangat baik, mulai dari kekuatan otot, keseimbangan, hingga koordinasi otot-otot tubuhnya. Perkembangan ini memungkinkan anak untuk berlari dengan cepat, berdiri dengan satu kaki, dan aktivitas lainnya. Di usia ini, beberapa anak juga mulai kehilangan gigi susunya dan diganti dengan gigi tetap ataupun gigi permanen. Namun, jangan heran jika anak terlihat lebih kurus di usia ini. Hal ini disebabkan karena tubuh anak mulai mampu kehilangan otot dan lemak. Karena dapat kita ketahui, pada usia ini anak semakin aktif untuk beraktivitas, dan terkadang anak pun mulai malas untuk makan. Itulah mengapa kadang kehilangan berat badannya ataupun badan si anak terlihat kurus, karena si anak lebih memilih untuk bermain daripada makan, seperti itu. Kemudian anak usia 6 tahun, saat memasuki sekolah usia 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialami seperti pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen. Untuk pertumbuhan tinggi badan, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. Sementara pertumbuhan berat badan yang normal akan mengalami peningkatan hingga 2,3 kg. Selain itu, pada usia 6 tahun, kesadaran akan citra tubuh mulai terbentuk. Hal ini membuat anak-anak akan menjadi lebih sadar terhadap apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Kemudian saya akan lanjut ke usia 7 tahun. Perkembangan fisik anak usia ini ditandai dengan pertambahan tinggi badan sebanyak 6 cm dan berat badan bertambah 2 kg. Tak hanya itu, gigi susu anak yang terlihat lepas juga mulai berganti dengan gigi permanen.
sedikit berbeda dengan perkembangan fisik yang terjadi pada usia 6 tahun. Pada usia 7 tahun ini, perkembangan fisik yang dialami anak lebih ke bentuk penyempurnaan. Artinya, tidak banyak kemampuan fisik yang baru yang dimiliki anak, melainkan kemampuan fisik yang sudah dimiliki akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian anak usia 8 tahun, sama seperti perkembangan fisik yang sebelumnya, anak akan mengalami peningkatan tinggi dan berat badan. Selain itu, perkembangan fisik anak akan ditandai dengan kemampuan koordinasinya yang meningkat, sehingga ia bisa melompat, bermain, lompat tali, atau main kejar-kejaran. Tahap perkembangan fisik anak usia 8 tahun merupakan bagian perkembangan anak usia 6-9 tahun. Maka itu, selama anak usia ini, sebaiknya diizinkan anak untuk bermain di luar rumah. Selain itu, ajak anak untuk aktif berkegiatan seperti berolahraga dan sebagainya. Bukan hanya berolahraga, anak pun boleh untuk diajak berekreasi di luar rumah, karena itu akan lebih baik untuk dirinya ketimbang hanya di rumah duduk dan bermain gadget yang akan merusak sistem organ tubuh karena penggunaan yang berlebihan, misalnya kerusakan pada mata, dan pun itu akan membuat anak menjadi malas. Kemudian usia 9 tahun, sama seperti tahap perkembangan fisik yang dialami anak usia sekolah lainnya, yaitu pada usia 6-9 tahun, payudara anak perempuan mulai terbentuk. Anak perempuan mungkin ada yang sudah mengalami menstruasi yang pertama. Pada usia ini, anak perempuan mungkin sudah banyak mengalami pubertas, bahkan tubuhnya perlahan menunjukkan ciri-ciri pubertas. Akan tetapi, hal ini mungkin berbeda dengan yang terjadi pada anak laki-laki. Biasanya pada usia ini, anak laki-laki belum menunjukkan tanda pubertas. Kemudian anak usia 10 tahun. Pada usia 10 tahun, perkembangan tinggi dan berat badan anak masih sama dengan yang dialami usia-usia sebelumnya. Umumnya akan mengalami perkembangan tinggi badan hingga 6 cm dan berat badan sekitar 3 kg. Selain itu, pertumbuhan tubuh yang dialami secara fisik di usia 10 tahun adalah perubahan fisik yang berhubungan dengan pubertas, pergantian gigi susu ke gigi permanen, cenderung memiliki fisik dan stamina yang lebih kuat, semakin bersemangat bermain di olahraga tim dengan bersama teman. Pada dasarnya, anak perempuan usia 10 tahun mengalami perkembangan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki seusianya. Hal ini ditunjukkan dengan tinggi badan yang meningkat lebih besar dibandingkan teman seusianya. Jika sebelumnya anak perempuan belum mengalami pertumbuhan payudara, ia mungkin akan mengalaminya di usia ini. Dari pertumbuhan ini, anak akan mulai sadar terhadap citra tubuhnya. Jika pada usia 8 hingga 9 tahun, anak perempuan mulai mengalami tanda-tanda awal pubertas, anak laki-laki baru mulai merasakannya pada usia 10 tahun. Namun tidak semua anak laki-laki mengalaminya di usia ini. Adapun pula laki-laki yang baru mengalami pubertas di pertengahan anak usia 11 hingga 12 tahun. Mengenai perkembangan anak usia 10 tahun, kita perlu mendukung agar dia tetap aktif melakukan aktivitas fisik. Satu lagi, peran orang tua sangat penting pada tahap ini di usia 11 tahun, karena orang tua harus lebih memperhatikan
sudah mengalami pubertas. Kemudian saya lanjut ke anak usia 11 tahun. Sesuai dengan pertambahan usia, pertumbuhan fisik yang cukup besar akan dialami anak usia ini. Perubahan fisik juga mulai tampak pada organ seksual. Sebagai contoh, anak perempuan mulai mengalami pertumbuhan payudara, bahkan beberapa di antaranya mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Sementara itu pada anak laki-laki, pertumbuhan penis dan testis juga dimulai pada usia ini. Mengingat anak sudah mulai puber pada masa ini, remaja akan lebih banyak makan dan tidur. Namun tidak jarang juga ada justru yang lebih jarang makan karena sudah mulai memperhatikan postur tubuhnya. Hal ini tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, tetapi juga pada anak laki-laki. Demi mendukung perkembangan fisiknya, kita perlu mendukung untuk semakin giat melakukan aktivitas fisik. Jangan melarang anak untuk melakukan aktivitas fisik di luar rumah bersama dengan temannya, ataupun bila perlu, orang tua harus memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak yang berhubungan dengan dunia luar, seperti memasukkan mereka ke suatu sarana di mana anak tersebut menyukai atau memiliki hobi dalam berolahraga atau menyanyi musik. Orang tua harus memberikan dukungan atas hobi tersebut, karena tidak menutup kemungkinan hobi tersebut akan menjadi tolak ukur untuk membuat si anak ini semakin berkembang nantinya. Hal yang terpenting dalam perkembangan anak di usia 11 tahun ini adalah tetap menjaganya dalam pengawasan orang tua. Karena sudah kita ketahui bahwa pada usia ini anak sudah mengalami pubertas, mereka sudah mencari jati diri mereka. Maka dari itu, orang tua harus memberikan pengetahuan kepada anaknya tentang apa-apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang boleh tidak dilakukan. Misalnya kepada perempuan yang telah mengalami pubertas ataupun menstruasi pertama, orang tua harus mengingatkan ataupun memberitahukan kepada si anak bahwa pada saat telah mengalami menstruasi, apa yang akan terjadi ketika kita berhubungan dengan laki-laki, misalnya seperti itu, ataupun laki-laki pun diberikan pengetahuan seperti itu juga, agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Kemudian kita harus juga pastikan si anak untuk memperhatikan waktu tidurnya. Pada usia ini anak akan membutuhkan 9 sampai 11 jam untuk tidur, tetapi batasi juga waktu menonton TV dan bermain gadget, tujuannya untuk menghindari terjadinya gangguan tidur yang akan menjadi kebiasaan sejak dini, di mana jika si anak terlalu fokus terhadap gadget ataupun TV, pola tidur anak akan menjadi terganggu, sehingga si anak akan lebih sering begadang. Maka dari itu, orang tua juga harus membatasi penggunaan gadget ataupun TV yang ada di dalam rumah ataupun yang dimiliki oleh si anak. Orang tua harus memperhatikan lebih si anak pada usia ini agar tubuhnya tetap bisa berkembang sesuai dengan usianya nanti dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terhambatnya pertumbuhan akibat hal-hal yang kurang diperhatikan oleh orang tua. Kemudian yang terakhir, anak usia 12 tahun. Pada usia 12 tahun, perkembangan fisiknya paling terasa pada
adalah pubertas. Jika kita memiliki anak perempuan ataupun orang tua yang memiliki perempuan ini adalah usia di mana ia sudah atau sedang memulai pubertas. Jika sebelumnya kita belum memberikan edukasi seks kepada si anak, ini mungkin adalah saat yang tepat. Hal ini diperlukan agar lebih memahami tentang tubuhnya. Selain itu, keterbukaan dari orang tua bisa meminimalisir risiko perilaku seksual sejak dini. Tidak menutup kemungkinan juga pada usia 12 tahun ini banyak anak yang terjerumus ke pergaulan seksual, pergaulan bebas, karena pada masa pubertas ini anak mulai mencari jati dirinya untuk bergaul, mencari teman. Namun di samping itu orang tua harus tetap mendampingi, memberikan pengetahuan kepada si anak bagaimana cara memilih teman yang baik, bagaimana memilih pergaulan yang baik. Seperti orang tua harus membatasi si anak untuk keluar malam pada usia ini, karena pada usia ini masih rentan untuk dipengaruhi oleh dunia luar ataupun gadget pun dapat mempengaruhi perkembangan otak sang anak, di mana pada saat dia menonton atau melihat apa yang dia buka dalam gadget tersebut, itu bisa menjadi pengaruh sehingga anak pun akan ikut terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Kemudian selain perkembangan fisik yang berkaitan dengan pubertas, juga akan melihat anak menunjukkan tubuh yang lebih fit hingga semakin aktif dan ahli dalam berbagai olahraga. Mungkin di sini bukan hanya olahraga saja, melainkan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang berhubungan dengan hobinya atau kesukaannya, misalnya bermusik. Bermusik juga bisa menjadi aktivitas yang sangat baik untuk si anak, untuk meluangkan waktu, mengisi waktu kosongnya agar si anak tidak bosan, dan kekreatifan juga si anak bisa terasa, motorik si anak juga bisa terasa, sehingga hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang negatif itu bisa lewat dari pikiran si anak. Namun karena pada usia ini anak akan mengalami perubahan fisik, jangan heran jika anak semakin memperhatikan penampilannya. Dari usia ini mungkin karena sudah mengalami pubertas, anak lebih akan memperhatikan postur tubuh, penampilan fisik pada si anak. Mereka akan lebih menjaga, tapi terkadang tidak menutup kemungkinan juga si anak akan abai terhadap penampilan ataupun postur tubuh pada si anak. Tapi lebih normalnya anak akan lebih memperhatikan penampilannya, lebih menjaga pola makan, lebih menjaga postur tubuh agar tetap fit. Nah, namun dari semua ini tidak menutup kemungkinan juga bahwa anak tidak akan mengalami semua itu tepat pada usia-usia ini. Seperti halnya jika saat usia anak baru lahir, anak akan langsung menunjukkan perkembangan. Terkadang ada anak juga yang mengalami kelainan ataupun lahir secara prematur yang akan menghambat perkembangannya, dan ada juga kelainan-kelainan yang mungkin akan lebih menghambat pertumbuhannya hingga usia yang dewasa ataupun remaja. Maka dari itu setiap orang harus memperhatikan si anak agar perkembangannya akan lebih pesat, lebih teratur, dan perkembangan si anak pun akan lebih pas sesuai dengan usianya. Peran
basic pada anak kecil ini. Orang tua harus memberi perhatian lebih agar perkembangan si anak tetap lancar, bagus, dan pada usia-usia tertentu akan lebih terlihat perkembangannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam olahraga.